Apa sayang? Oke, kemarin saya lihat postingannya ini masalah yang anak diculik ya di Dubai, dijual di pelajaran. Itu sama seperti pengalaman saya tahun kemarin. Saya sudah telepon Miss Juni. Oke. Jadi adminnya saya sudah mengadu. Terus saya juga pernah mengadu ke Menteri Ketenagakerjaan juga. Terus? Pas saya dibully itu, Miss. Saya dipukulin, uang saya diambil semua, HP diambil. Iya sayang. Saya dipukuli sampai muka saya bengkak-bengkak semua, badan saya, Miss. Saya difoto bukil dan saya dijual. Sama? Tapi alhamdulillah sama orang Bangladesh. Pas itu masalahnya saya datang sama orang Bangladesh. Mbak, kamu jangan pakai handfree karena handfreemu sakit nih telinga. Jangan pakai handfree dulu. Halo. Terus? Awalnya saya datang ke Dubai, saya mau nemuin suami saya pernah nikah sama orang Pakistan di Cina. Pas itu dia lagi kerja di Dubai. Saya sudah finish kontrak dari Hong Kong. Saya mau liburan ke sana. Datanglah saya ke sana pakai visa turis. Semuanya dia yang mengatur. Nah, pas itu saya kan lagi di hotel. Terus saya bilang sama dia kan lagi kerja nih. Saya bilang saya mau cari kontrakan lah sama-sama anak Indonesia. Dia bilang, oh monggo silakan. Carilah misalnya di Facebook itu. Terus ketemu sama perempuan yang di situ nawarkan kontrakan segini nanti bisa dijemput. Saya tidak berpikiran apa-apa, tidak memiliki firasat apa-apa, dijemputlah saya. Ternyata pas sampai di kontrakan itu saya dipukuli, Miss. Saya dipukuli, HP, uang semuanya diambil, Miss. Dipukuli sampai bengkak-bengkak mata saya semua. Hanya saya dipukul, saya disekap selama 1 minggu. Di situ saya disekap selama 1 minggu. Saya sabar. Terus memang jalannya begini. Akhirnya ada satu orang yang mau beli saya. Saya bilang sama dia, saya tidak kenal kamu, saya tidak pernah jahat sama kamu. Kenapa kamu mau jual saya? Saya bilang gitu. Akhirnya saya dikembalikan lagi sama yang awal mencuri itu. Dia marah-marah nih sama saya makin dipukuli karena saya tidak mau dijual gitu. Terus akhirnya datanglah pembeli kedua. Terus ada salah satu komplotan yang mereka bilang sama saya, tak bilangin ya, kamu nurut, kamu dijual. Nanti setelah di sana kamu bisa kabur. Kamu jangan di sini. Kalau di sini terus kamu nanti makin dipukul. Salah satu orang Bangladesh bilang sama saya, sudah kamu sekarang mantul, pergilah dijual di sana, nanti kamu bisa pinjam telepon orang yang tidur sama kamu. Kamu bisa telepon, katanya gitu, Miss. Akhirnya saya manut, Miss. Dijual saya di Abu Dhabi. Saya masih ingat di Mustafa itu di Abu Dhabi. Habis saya dijual di Abu Dhabi, kebetulan yang punya center itu, Miss, yang punya center itu tahu saya luka-luka. Terus saya bilang sama dia, saya nangis, saya sudah disekap hampir 2 minggu. Saya nggak pernah telepon anak saya nggak pernah telepon ibu saya mohon kasihkan HP saya bilang gitu. Saya punya anak, saya punya ibu, saya bilang gitu, Mas. Terus 3 hari itu terus dia ngasih HP saya, tapi HP-nya itu sudah di-reset semuanya, tidak ada apa-apa dan tidak bisa buka apa-apa, cuma ada WhatsApp dan nomor anak saya saja. Semuanya sudah di-reset. Kita nggak bisa buka YouTube, kita nggak bisa buka Facebook, semuanya nggak bisa dibuka. Habis itu saya telepon anak saya di Indonesia, saya minta disambungkan sama suami saya yang ada di Pakistan. Dia datang nolong saya dibawa kabur. Tapi di dalam situ, Miss, itu banyak anak yang diculik yang tidak ada yang nolong, Miss. Terus sebelum suami saya mau nolong saya, dia lapor ke polisi, Miss. Dia lapor ke polisi bahwa saya kehilangan ini atas nama ini dan ini. Polisi nggak respon, Miss. Katanya kamu kasih ID lo.
dia ke si ID juga, kamu ke polisi lo kayak gitu kali kan, malah dia yang ditahan selama 9 jam. Gak bisa ngeluarin saya. Habis saya sudah akhirnya dia nggak sabar, Tomis. Bujuku nggak sabar, terus dia nggak sabar, dia akhirnya masuklah itu ke tempat pelacuran, masuk minta dilayani saya. Habis itu saya langsung ditarik keluar, semua orang di situ dipukuli sama dia, langsung saya ditarik dibawa keluar. Sudah sampai saya keluar, saya telepon KJRI, Miss. Saya telepon KJRI, saya masih ingat, saya benci sekali sama KJRI Dubai, biar KJRI Dubai biar dengar. Benci saya, Miss. Benar-benar benci sama KJRI. Saya telepon Miss sama KJRI. Halo Pak, saya mau lapor atas nama saya sendiri, ini nama saya, ini nama paspor saya. Saya datang ke sini bisa tulis Pak, saya diculik dan di dalam sana masih banyak perempuan Pak yang diculik. Jadi bilang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Laporan seperti Anda ini saya sudah banyak mendengarkannya, bahkan lebih dari 100 kali lah. Terus saya gimana kalau tidak ngelakuin apa-apa? Gitu, kenapa kamu sampai sebenci itu? Saya bilang saya lapor atas nama saya sendiri Pak, saya diculik Pak, dipukul, saya tahu tempatnya di mana. Saya sudah bilang, saya tahu tempatnya mereka diculik di mana. Saya tahu mereka dijual di mana. Saya masih ingat Pak alamatnya Pak. Tolong Pak, di sana masih banyak anak Pak yang pengen keluar. Tidak ada respon, Miss. Dari? Dari KJRI loh. Nggak direspon saya, cuma dia bilang laporan seperti Anda ini sudah banyak kan, sudah saya ingatkan. Terus jadinya orang nggak tahu loh, musibah orang nggak tahu walaupun sudah diingatkan loh Pak. Nggak direspon, Miss. Katanya sudah sering laporan seperti ini. Jadi kalau sudah sering laporan seperti ini tidak lanjutin, malah kalian yang dikatakan seperti itu. Oke. Posisimu sekarang ada di mana? Saya sudah di Hongkong lagi. Berani nggak kamu bersaksi dengan apa yang kamu katakan tadi supaya bisa menyelamatkan teman-temanmu? Saya berani karena saya sendiri yang mengalami itu. Saya yang diculik, saya yang dipukuli. Saya berani, Miss. Benar banyak saya itu. Kamu ada buktinya nggak KBRI ngomong kayak gitu? Nggak ada, karena nggak ada, bisa nggak punya bukti apa-apa. Oke. Buktinya saya sendiri yang menelpon, saya pernah menelpon. Kalau bukti luka itu kayaknya di HP lama kan, HP-nya sudah rusak, Miss. Sudah mati atau itu enggak. Mungkin masih ada atau enggak itu. Oke, jadi kamu berani menjadi saksi saat saya melaporkan, bukan saya yang lapor. Maksudnya kan kamu ingin menolong teman-temanmu yang ada di sana yang masih hari ini masih disekap, masih dijadikan wanita murahan, dan kalian tidak mendapatkan uang, bahkan kalian disakitin. Kamu berani bersaksi, sayang? Saya berani karena memang kenyataannya itu, Miss. Oke, siap. Di Mustafa itu ya, di Mustafa itu banyak tempat kayak apa ya, kayak building gitu ya, Miss. Kayak apartemen itu di lantai berapa, mereka tuh ada building di lantai 1 apa di lantai itu semuanya pelacuran semua. Namanya di Abu Dhabi Mustafa itu banyak sekali, Miss. Terus yang menculik itu tempatnya ada di daerah. Saya masih ingat itu di daerah. Kayak rumah kecil itu di lantai berapa gitu, pokoknya di daerah. Muka orangnya aja saya masih ingat itu, Miss. Oke. Yang penting kamu mau bersaksi ya. Itu yang promosi. Sekarang kalau Miss masuk di grup di grup Dubai itu, Miss, yang nawarin oh ada pekerjaan yang sudah nggak kerasan sama diwajikan bisa saya jemput. Itu germo semua, Miss, di situ. Germo itu di situ semuanya. Oh, mereka itu nanti ya, Miss, di grup itu namanya ada grup Dubai itu, mereka menawarkan siapa yang sudah tidak betah tinggal di Madang nanti bisa saya jemput, gaji 1.800. Itu bohong, mereka akan diambil, diculik, dijual. Yakin? Pertama dulu pas suami saya lagi nyari, nanti tak screenshot di Facebookku yang lama itu, yang pas suamiku lagi nyari aku, nanti coba tak lihat lagi. Itu sampai ada orang, saya tahu itu istrimu di mana, tapi kamu kasih uang saya 200.
Nanti saya temukan bohong semuanya. Dia suamiku sudah ngasih uang 200 sama perempuan itu.